Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kali ini saya akan menjelaskan tentang failover load balance. Jadi, failover load balance ini adalah kombinasi teknik failover dan load balancing. Ini penting untuk memastikan ketersediaan dan kinerja aplikasi yang optimal dalam infrastruktur modern. Contoh sederhananya adalah website yang tetap responsif meski ada masalah pada satu server. Jadi, failover dan load balance ini sama-sama metode yang digunakan ketika kita memiliki dua jalur ke internet, atau gampangnya memiliki jalur internet dengan menggunakan dua jalur ISP. Lalu failover itu satu aktif dan satu backup atau disable. Sedangkan load balance itu dua aktif secara bersamaan. Jadi cara setting topologinya adalah saya menyiapkan ini coordinate-nya pakai CloudNAS. Lalu saya sudah menyiapkan dua router yang sudah memiliki IP address-nya. IP address yang satu dan ini yang address mikrotik yang kedua. Dan di mikrotik yang kedua saya sudah coba ping ke Google. Tidak perlu ping ke Google juga bisa. Lalu saya sudah konekkan kedua router tersebut ke Windows. Oke, di sini saya akan mengganti identitasnya dulu biar tidak pusing menjadi RSP1, yang satunya lagi RSP2. Itu ke Windows-nya kita ganti identitinya agar tidak pusing. RSP1 dan oke. Lalu yang satunya lagi RSP2 dan oke. Nah, itu kita tambahkan router yang satunya lagi. Lalu menu optionnya ini kita hilangkan, kita kosongkan. Setelah itu kita nyalakan. Lalu kita sambungkan ke router S1 dan ke router S2. Terus kita loginkan seperti biasa. Nah, kita loginkan seperti biasa, admin, lalu passwordnya lewat saja, lalu N ngelek. Nah, di sini kita secara saja agar tidak pakai. Lalu IP address pin. Nah, di sini belum ada addressnya. Kita coba tambahkan di inbox yang ini, RSP1. Jadi kita tambahkan masing-masing ether yang ada di ether 2 ini, kita kasih addressnya agar si mikrotik itu bisa mendapatkan addressnya. Ke inbox yang ether 1 kita address, lalu ke ether 2 ini kalian bisa tambahkan
IP address-nya apa saja, terserah kalian mau apa. Ini saya mau dulu di home, lalu apply dan oke. Nah, itu kita di dulu. So, kita tambahkan tag yang di tag address yang di kedua, lu titik 037 kuning 173 aja, yang ininya hapus. Yang 140 nya kita ganti dengan 137 karena biar gampang lah. Terus kita select lagi, add to 0.1 dan ininya kedua, apply dan oke. Nah, setelah itu kita tambahkan yang ESP2 yang di ESP2 nya, tambahkan teksnya dulu biar bisa ditentuin IP nya dari address-nya dari biar tidak lama. Oh ya, satu itu ke IP langsung ke address-nya lagi. Ini yang di router ESP2 nya, untuk kalian tambahkan address yang kalian sudah tambahkan, yang sudah kalian tentukan. Kelima nya ether2, apply dan oke. Kita masuk ke microtiknya lagi, router microtiknya tadi di address pin. Nah, tidak ada, kita coba bukan IP string, tidak ada juga IP address pin. Jika di address-nya belum ada, coba di sini, coba add IP address-nya, address add yang di satu yang kedua, maaf, dengan 10.0.1. Jadi yang depannya ini harus sama. Kalau kalian depannya 10 ya di belakang itu tidak juga satu. Oke, kita tambahkan yang di router 2 yang di router ESP2. Add IP address, add
jadi tanggal 24 RT setelah itu kita coba print yang awalnya salah versi 4-nya, maaf. Kita coba pasang lagi, kita coba benarkan lagi. Oke, sama dengan 10.0.7 itu interface-nya Ether1. Nah, yang menyambung ke itu 1 2 print. Coba print. Nah, setelah ini sudah ditambahkan di anehnya, kita coba cek itu. Kita coba cek ping yang persatunya itu 0.137.31. Nah, jika sudah begini berarti di rutenya sudah tersambung. Lalu kita cek lagi yang satunya lagi 0.0.1. Nah, sudah tersambung. Jadi ini cara men-setting topologinya. Jadi ya, terima kasih. Nah, selanjutnya ada konsep dasar failover. Definisi failover itu mekanisme otomatis untuk beralih ke sistem cadangan saat sistem utama gagal. Komponen utamanya meliputi deteksi kegagalan, pengalihan otomatis, dan sistem cadangan. Lalu ada jenis-jenis failover. Ada 2 jenis utama failover, yaitu aktif, pasif, dan aktif-aktif. Menarik, deteksi kegagalan mencakup penggunaan CPU, memori, latensi, dan respons aplikasi. Jadi failover ini adalah mekanisme otomatis yang memindahkan sistem ke cadangan saat terjadi kegagalan. Agar layanan tetap berjalan tanpa gangguan, failover biasanya diterapkan dalam lingkungan yang memerlukan keandalan tinggi seperti pusat data, jaringan komputer, dan layanan berbasis cloud. Ketika sistem utama mengalami kegagalan, failover akan mengarahkan lalu lintas atau operasi ke sistem cadangan tanpa intervensi manual. Jadi komponen utama si failover ini ada deteksi kegagalan, itu memonitor sistem dan mendeteksi masalah. Lalu ada pengalihan otomatis, itu untuk memindahkan operasi ke sistem cadangan. Lalu ada sistem cadangan, itu server atau perangkat siap pakai saat sistem utama gagal. Terus jenis-jenis failover itu ada aktif pasif, itu untuk sistem cadangan hanya aktif saat sistem utama gagal, jadi lebih hemat tapi ada jeda waktunya. Lalu ada aktif-aktif, itu kedua sistem berjalan bersamaan, siap menangani kegagalan. Lebih cepat tapi butuh lebih banyak sumber daya. Terus cara mendeteksi kegagalannya itu menggunakan CPU dan memori. Jika penggunaan terlalu tinggi bisa jadi tanda sistem bermasalah. Lalu latensi itu waktu akses yang lama menunjukkan ada gangguan. Lalu ada respons aplikasi. Jika aplikasi tidak merespons, failover harus segera terjadi. Nah, selanjutnya ada konsep dasar load balancing. Itu ada definisinya. Load balancing mendistribusikan beban kerja secara merata di beberapa server. Lalu algoritma termasuk round robin, last connection, dan IP hash
Ada jenis load balancer itu ada hardware, F5, F5, F5 dan Cisco. Dan softwarenya itu Hproxy dan Nginx. Jadi branching ini teknik untuk membagi beban kerja ke beberapa server agar sistem tetap stabil, cepat, dan tidak ada satu server yang kelebihan beban. Lalu jenis load balancer ini ada yang hardware, itu menggunakan perangkat fisik seperti F5, Cisco, cocok untuk skala besar. Lalu yang softwarenya itu menggunakan aplikasi seperti yang tadi, Hproxy atau Nginx, itu lebih fleksibel dan murah. Load balancing ini memastikan layanan tetap cepat dan stabil meskipun ada banyak pengguna. Yang selanjutnya itu ada implementasi failover load balance. Itu ada kombinasi failover dan load balancing bekerja bersama. Lalu arsitektur load balancer di depan server aplikasi, lalu monitor pemantauan berkelanjutan penting untuk deteksi kegagalan. Jadi si kombinasi failover dan load balance ini atau failover load balance ini bisa bekerja bersama untuk menjaga ketersediaan sistem. Ya, seperti load balancing membagi beban ke beberapa server agar kinerja tetap optimal. Lalu failover itu mengalihkan lalu lintas ke server cadangan jika server utama gagal. Jadi contohnya itu seperti jika ada 3 server dan satu gagal, load balancer otomatis mendistribusikan permintaan ke server lain yang masih aktif. Terus yang kedua itu arsitektur. Jadi load balancer ditempatkan di depan server aplikasi, jadi bertindak seperti sebagai pintu gerbang. Load balancer itu menerima permintaan dari pengguna lalu meneruskannya ke server yang tersedia. Jika salah satu server mati, load balancer langsung mengalihkan lalu lintas ke server lain yang aktif. Contoh setupnya itu pengguna load balancer, Nginx/Hproxy, server A, server B, dan server C. Lalu yang terakhir, monitoring. Itu pemantauan sistem sangat penting untuk mendeteksikan kegagalan lebih awal. Seperti health check, load balancer rutin mengecek apakah server masih berfungsi, terus metrik kinerja, memantau CPU, RAM, dan latensi untuk mencegah overload. Notifikasi otomatis, sistem memberi peringatan jika ada masalah sehingga bisa segera diperbaiki. Jadi dengan kombinasi failover, load balancing, dan monitoring yang baik, sistem tetap berjalan tanpa downtime. Yang selanjutnya, keunggulan failover load balance. Ada ketersediaan tinggi, meminimalkan downtime, lalu ada skalabilitas, memungkinkan penambahan server baru, dan kinerja optimal, mencegah kelebihan beban. Jadi, ketersediaan tinggi ini sistem berjalan meskipun ada server yang gagal. Jika satu server mati, failover memastikan lalu lintas dialihkan ke server lain yang masih aktif. Hasilnya itu bakal minim downtime. Layanan tetap tersedia bagi pengguna. Contohnya seperti e-commerce tetap bisa melayani transaksi meskipun salah satu server mengalami gangguan. Yang selanjutnya, keunggulan dari skalabilitas itu memungkinkan penambahan server baru tanpa mengganggu layanan yang berjalan. Jadi load balancer otomatis mendistribusikan beban ke server tambahan. Jadi hasilnya sistem bisa tumbuh sesuai kebutuhan, baik untuk traffic kecil maupun besar. Contohnya, saat ada lonjakan pengguna seperti promo besar-besaran bisa menambahkan server agar tidak terjadi overload. Yang ketiga itu kinerja optimal. Mencegah satu server bekerja terlalu berat dengan membagi beban secara merata. Jadi, load balancer memastikan setiap server hanya menangani jumlah permintaan yang mampu diprosesnya. Hasilnya akan
aplikasi lebih responsif, waktu loading lebih cepat, dan pengalaman pengguna lebih baik. Contohnya, website tetap cepat diakses meskipun banyak pengguna yang masuk secara bersamaan. Jadi kesimpulan keunggulan failover load balance ini solusi terbaik untuk sistem yang butuh keandalan tinggi, fleksibilitas, dan performa optimal. Yang selanjutnya di sini kita studi kasusnya, kita e-commerce, ambil e-commerce. Nah, itu ada skenario. Jadi skenarionya itu e-commerce dengan jutaan pengguna. Lalu tantangan di kita itu lonjakan traffic saat flash sale. Lalu solusinya failover load balance dengan proxy. Lalu hasil ketersediaan 99,99%, respon time turun 50%. Jadi kita bahas skenario-nya dulu. Jadi sebuah platform e-commerce melayani jutaan pengguna setiap hari saat promo besar atau flash sale. Jumlah pengunjung melonjak drastis dalam waktu singkat. Jadi masalahnya itu jika sistem tidak siap, server bisa kelebihan beban menyebabkan website lambat atau bahkan down. Nah, lalu ketantangan, jadi si flash sale ini memicu lonjakan traffic yang sangat tinggi dalam waktu singkat. Sehingga server bisa kelebihan beban, waktu respon meningkat, menyebabkan pengalaman pengguna buruk, potensi kehilangan penjualan akibat website lemot atau tidak bisa diakses. Dampak buruknya, pengguna frustasi, keranjang belanja gagal diproses, dan e-commerce kehilangan pendapatan. Lalu, solusi yang tadi, untuk mengatasi masalah ini, e-commerce menerapkan failover load balancing menggunakan proxy sebagai load balancer utama. Jadi, distribusi beban kerja itu proxy membagi traffic ke beberapa server back-end agar tidak ada server yang kelebihan beban. Lalu failover otomatis itu jika satu server gagal lalu lintas langsung dialihkan ke server lain yang masih aktif. Lalu health check. Proxy terus memantau kondisi server dan memastikan hanya server yang sehat yang menerima traffic. Lalu skalabilitas dinamis. Jadi saat traffic meningkat, sistem bisa menambahkan server baru tanpa gangguan. Jadi yang tadi itu teknologi yang digunakan itu proxy sebagai load balancer, terus beberapa server back-end untuk menangani permintaan, monitoring dan alerting system untuk deteksi dini jika ada gangguan. Jadi hasil dan keuntungan dari tadi, dengan implementasi ini, e-commerce mendapatkan peningkatan performa yang signifikan. Ketersediaan sistem mencapai 99,99%, website tetap online bahkan saat lonjakan traffic, respon time turun hingga 50%. Jadi pengguna e-commerce tadi bisa check out lebih cepat tanpa hambatan. Jadi tidak ada downtime selama flash sale, meningkatkan kepuasan pelanggan dan penjualan. Jadi kesimpulan dari studi kasus yang ini, dengan failover load balancing menggunakan proxy, e-commerce bisa menghadapi lonjakan traffic tanpa gangguan. Website tetap cepat, stabil, dan siap melayani jutaan pengguna. Yang selanjutnya ada kesimpulan. Yang kesimpulan pentingnya itu solusi penting untuk ketersediaan dan kinerja. Lalu lapisan pelindungan, memberikan lapisan pelindungan dan skalabilitas, dan manfaatnya itu meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi kesimpulan yang tadi, failover balancing adalah kombinasi failover dan load balancing untuk menjaga ketersediaan tinggi, kinerja optimal, dan skalabilitas dalam sistem modern. Lalu failover itu memastikan layanan tetap berjalan dengan beralih ke sistem cadangan saat terjadi kegagalan, sedangkan load balancing membagi beban kerja ke beberapa server agar tidak ada yang kelebihan beban. Lalu implementasi dan keunggulannya itu, load balancer ditempatkan di depan server aplikasi untuk mendistribusikan traffic. Lalu monitoring berkelanjutan diperlukan untuk
mendeteksi kegagalan awal. Jadi dengan menerapkan failover load balancing ini, bisnis dapat memastikan layanan tetap handal, cepat, dan fleksibel dalam menghadapi tantangan infrastruktur modern. Jadi segitu saja penjelasan dari saya. Maaf jika ada materi yang kurang atau materi yang salah. Tolong koreksi di kolom komentar. Terima kasih. You told me you fell in love with it, hadn't gone as I planned. When you had to bid adieu, said you'd never love anew. I wondered if I could hold it and fall in love with it too. You told me to buy a pony, but all I wanted was you.